Pada manusia, terdapat beberapa pola penurunan sifat yang akan diturunkan. Pada dasarnya, banyak hal yang bisa diturunkan induk kepada anaknya atau dari orang tua ke anak. Nah, sebelum kamu mempelajari materi pewarisan sifat pada manusia, kamu harus tahu dulu istilah-istilah apa saja yang ada di dalam genetika. Yuk simak video ini sampai selesai. Yang pertama ada parental. Parental ini merupakan induk atau orang tua atau yang tertua. Jadi parental ini biasanya di dalam genetika disingkat dengan P. Yang kedua ada filial. Filial ini merupakan keturunan yang diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental yang induk tadi. Nah, keturunan pertama kalau misalnya dalam persilangan itu biasanya disingkat dengan F1. Kemudian keturunan kedua disingkat F2, keturunan ketiga disingkat dengan F3 dan seterusnya. Lalu istilah yang ketiga ada dominan. Nah, kalau dominan ini sifat yang muncul pada keturunan. Artinya dalam suatu perkawinan sifat ini mengalahkan sifat pasangannya. Jadi lebih dominan atau lebih banyak gitu. Selanjutnya ada gen. Gen ini merupakan bagian dari kromosom atau DNA yang ada di dalam kromosom. Nah, gen ini diwariskan oleh satu individu ke keturunannya melalui proses reproduksi. Nah, gen terdapat berpasangan dalam satu lokus pada kromosom homolog. Nah, masing-masing gen dalam pasangan itu disebut dengan alel. Nah, kedua alel membawa sifat yang sama atau berbeda. Misalnya, sifat tangkai panjang dan tangkai pendek. Selanjutnya ada kromosom. Kromosom ini pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Nah, kromosom ini terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya ada gen dominan. Gen dominan ini merupakan gen yang dapat mengalahkan atau menutupi gen yang lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf besar biasanya kalau dalam genetika. Jadi kalau ada persilangan huruf besar di depannya, nah itu merupakan gen dominan. Nah, lanjut ada resesif. Jadi resesif ini sifat yang muncul pada keturunan, yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat dikalahkan oleh pasangannya. Jadi kalau tadi dominan itu lebih banyak, kalau resesif ini dia dikalahkan sama pasangannya, artinya dia lebih sedikit gitu. Selanjutnya ada gen resesif. Gen resesif ini gen yang dikalahkan atau ditutupi oleh gen yang lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf kecil. Jadi kebalikan dari gen dominan tadi. Kalau dominan tadi memakai simbol huruf besar, maka gen resesif ini memakai huruf kecil. Selanjutnya ada genotip. Genotip ini merupakan komposisi gen yang menentukan sifat menurun. Biasanya kalau dalam genetika ini disimbolkan dengan sepasang huruf. Contohnya N besar dan genotip yang tersusun dari sifat dominan saja. N besar atau resesif saja, N kecil yang disebut dengan homozigot. Nah, sedangkan genotip yang tersusun dari dominan dan resesif itu bisa N besar, N kecil. Nah, ini disebut dengan heterozigot. Selanjutnya ada fenotip. Nah, fenotip ini merupakan sifat makhluk hidup yang nampak sehingga bisa diamati. Jadi kalau tadi genotip itu sifat yang tidak tampak, maka fenotip ini sifat yang tampak yang bisa diamati. Misalnya rasa buah manis, kemudian rambut lurus, kemudian bentuk buah bulat, dan tinggi rendahnya badan. Nah, fenotip ini ditentukan oleh faktor genotip dan lingkungan. Misalnya keadaan air, sifat asam basa tanah, dan nutrisi. Selanjutnya ada alel. Alel ini merupakan anggota pasangan gen yang mempunyai sifat alternatif sesama. Nah, gen-gen ini terletak pada lokus yang bersesuaian dari suatu kromosom yang homolog. Nah, kemudian ada homozigot. Homozigot ini merupakan pasangan alel yang memiliki sifat yang sama. Contohnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, pasangan gen yang alel-alel dominan disebut dengan homozigot dominan. Ini biasanya dilambangkan dengan A besar, B besar, jadi hurufnya besar-besar. Sedangkan pasangan gen dengan alel-alel resesif ini disebut dengan homozigot resesif. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil yaitu A kecil, B kecil. Istilah selanjutnya ada heterozigot. Heterozigot ini merupakan pasangan alel dengan gen yang tidak sama. Yang satu gen dominan dan yang satu lagi gen resesif. Misalnya biasa dilambangkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ada sifat intermediate yang merupakan sifat gabungan antara sifat dominan dan resesif berupa sifat campuran. Seperti contohnya bunga mawar merah,
M besar ini disilangkan dengan bunga mawar putih, M kecil. Nah, hasil keturunannya ini berfenotip merah muda, bukan berwarna merah meskipun genotipnya M besar M kecil. Nah, itu intermediate. Nah, inilah pembahasan kita mengenai istilah-istilah dalam genetika. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.